Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PBG batch 4 UIN Maulana Malik Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dengan NIM 2501091132282 merupakan mahasiswi IPG Dalcap batch 4 2025 LPDK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran SKI Materi Pokok Wali Songo dan Penyebaran Islam di Indonesia di kelas 12 kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di mata pelajaran SKI. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Ada yang nggak masuk ya? Beberapa ada yang nggak masuk. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing yang akan dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan pimpin dulu. Amalia, Amalinda, Anis, Anita, Anju, Dini, Ika, Diva, Farhana, Febiana, Ika, Indana Nadi Ibrahim. Coba dibuka LKS-nya semuanya. Dibuka halaman 4 bab Wali Songo ya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang materi Wali Songo, coba saya kepingin tahu apakah kalian sudah mengetahui tentang Wali Songo ya. Coba. Wali Songo yang kalian ketahui, Wali Songo itu ada berapa? 9. Siapa saja? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, itu ada 9 Wali Songo yang kita ketahui saat ini. Sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa generasi atau beberapa angkatan. Nah, tapi yang kita ketahui, yang kita pelajari saat ini adalah Wali Songo yang paling terkenal atau yang paling besar kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Kita ambil garis besar penjelasannya. Peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Memang kebanyakan Wali Songo itu menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Jarang ada yang di Sumatera atau Sulawesi, Kalimantan. Kenapa kok Jawa? Karena Jawa dulu terkenal satu tempatnya paling angker, banyak setannya. Kemudian 2, Pulau Jawa itu adalah pusat kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara atau sampai di Asia Tenggara. Nah, makanya banyak sekali para mubalik atau para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa.
termasuk kita Jawa Timur. Nah, pengertian Wali Songo kelihatan kan gede. Wali Songo berasal dari kata wali yang dekat dengan Allah. Nah, Songo artinya 9. Jadi wali itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Nah, Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai dan seni atau budaya. Nih, bawahnya peran Wali Songo. Yang pertama, menyebarkan agama Islam di Jawa menggunakan seni dan budaya lokal sebagai tetapi juga strategi dakwah yang diterapkan. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh beragama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha Islam di masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunat yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan masing-masing. Oke, sekarang diambil HP-nya, buka ChatGPT atau begini atau apapun itu, cari tentang biografi Wali Songo yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Kurang lebih 15 menit ya mengerjakannya. Sekalian membuat PowerPoint-nya sambil saya bagikan LKPP-nya. Oke, silakan mulai. LKPP-nya nanti dibagi sama temennya.
menit lagi. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai bisa kirim tugasnya melalui WA ke saya. Kemudian nanti saya cek dulu, terus baru presentasi per kelompok. Oke, silakan dikirim. Sudah dikirim? Sudah. Saya cek dulu. Oke. Ya, sudah. Coba sekarang kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju 2-3 orang untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang Sunan Gresik dan Sunan Ampel. oke, silakan. Profil singkat. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Asal dari Persia atau Gujarat. Wafat sekitar tahun 1419 Masehi. Dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Peran dalam penyebaran Islam. Menyebarkan Islam secara damai, mengajarkan akhlak dan tarbiyah, membantu masyarakat melalui pengobatan menjadi kelompok dakwah di Jawa. Metode dakwahnya yaitu pendekatan budaya lokal, mengajarkan Islam dengan keteladanan, membantu ekonomi masyarakat, menghindari paksaan. Teman-teman dan guru yang lainnya tentang biografi Sunan Gresik. Apa ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Kita lihat silakan. Siapa nama istrinya Sunan Gresik? Siapa nama kelompok 1 silakan. Jawab pertanyaan dari temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Nama istri beliau adalah Siti Fatimah binti Nurul Alam Maulana Israil Raja Campa. Beliau memiliki 3 istri, yaitu istri pertamanya yang tadi, istri keduanya Siti Maryam binti Syekh Subakir, dan Wan Jamilan binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Sudah? Yang mau bertanya lagi? Ya. Nama asli Nabi Bambu, gelar Sunan Giri atau Prabu dan Mata. Ayahnya bernama Maulana Ishaq tentang tempatnya berkembang masa hidup abad ke-15. Riwayat pendidikan belajar di pesantren Ampel dan disuruh kepada Sunan Ampel melanjutkan studi ke Jakarta. Peran dalam dakwah menyebarkan Islam di Jawa Timur, mendirikan pesantren di Yogyakarta, mengirim dari Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi. Metode dakwah pendidikan pesantren, kesenian dan budaya, Islam Islami, terlibat akurat berjuang. Peran politik penasihat kebenaran umat, berpengaruh dalam penentuan raja dan umat Islam. Menimbulkan tentang bangsa. Profil singkat tentang Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raja Israil. Asal beliau dari Demak atau Tuban, Kalisama yang terkenal dengan dakwah budaya. Metode dakwahnya menggunakan ilmu dan budaya Jawa,
filosofi untuk masyarakat Jawa. Kesimpulannya, Sunan Kalijaga berperan besar dalam penyebaran Islam melalui pendekatan budaya. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Dari kelompok 1, 2, dan 4 yang mau bertanya, silakan. Ada mungkin materi atau pembahasan yang kurang dari kelompok 3. Oke, silakan dari kelompok 2. Fit. Siapa saja? Ini dari Sunan Kalijogo. Coba dari dulu. Sunan Kalijaga memiliki 3 istri, yaitu Dewi Sara, Dewi Sarokat, dan Siti Hafsah. Oke. Ada lagi yang lainnya? Oke, kelompok 4. Amalinda. Metode dakwah Sunan Kalijogo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Apa saja? Coba dibuka slide-nya mungkin. Nah, di situ ada apa saja? Oke, metode dakwah beliau adalah 1. Menggunakan seni dan budaya Jawa, 2. Wayang kulit, 3. Gamelan dan tembang. Oke. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi, sedikit saya tambahi tentang materi Wali Songo. Ada beberapa, mungkin ada yang ketinggalan tadi informasi tentang Sunan Gresik, Sunan Giri, dan lain-lain. Wali Songo ada 9. Yang paling banyak itu ada di Jawa Timur. Siapa saja Wali Songo yang ada di Jawa Timur yang kalian ketahui? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Itu ada 5. Ada 5 dari 9 wali paling banyak di Jawa Timur. Kenapa paling banyak di Jawa Timur? Karena Jawa Timur adalah pusat kerajaan Indonesia pada zaman dulu, yaitu kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Kediri, Singosari, dan lain sebagainya. Makanya kenapa Wali Songo banyak menyebarkan Islam di Jawa Timur. Yang pertama, Sunan Gresik. Beliau menyebarkan salah satu yang pertama, Sunan Gresik. Beliau menyebarkan salah satu Wali Songo angkatan pertama, yaitu Sunan Gresik. Beliau menyebarkan Islam pertama di Jawa. Kemudian makamnya ada di Gresik. Beliau adalah perintis penyebaran Islam di Jawa. Dakwahnya melalui perdagangan dan pertanian. Jadi beliau itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi beliau juga mengajarkan tentang caranya bertani. Kenapa kok pertanian dan perdagangan yang dipilih menjadi sebagai metode dakwahnya Sunan Gresik? Karena mayoritas di Jawa Timur, khususnya di daerah Gresik, karena Gresik adalah wilayah pesisir, jadi banyak yang melakukan pekerjaannya yaitu berdagang. Kemudian ada juga yang bertani. Makanya perlu sekali Sunan Gresik untuk mengajarkan caranya, ilmunya bertani itu bagaimana, ilmunya berdagang secara syariat Islam itu bagaimana. Kemudian menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi beliau tidak hanya mengajarkan caranya sholat, caranya berpuasa, tetapi juga cara adab atau akhlak, taklim muta'alim kepada sesama manusia, kepada guru ataupun yang lainnya. Kemudian Sunan Ampel. Sunan Ampel, nama aslinya siapa? Raden Rahmat. Beliau menyebarkan Islam di wilayah Surabaya. Dulu namanya Ampel Delta. Sekarang dikenal dengan
Surabaya, Ampel. Beliau ini eh, ibaratkan kalau di Wali Songo paling sepuh lah di antara semua wali. Sunan Ampel dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini paling sepuh. Nah, Sunan Ampel mendirikan yang namanya pesantren di Surabaya. Banyak sekali para wali songo seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat yang berguru atau nyantri kepada Sunan Ampel. Nah, ajaran Sunan Ampel yang paling dikenal dalam sejarah kebudayaan Islam yaitu Molimo. Ada yang tahu Molimo seperti apa? Molimo, ada yang tahu mungkin? Molimo itu adalah falsafah kehidupan. 1. Mengombe, memain, memadat, memadon. Nah, itu. Molimo. Kemudian Sunan Kalijogo. Nama aslinya adalah Raden Said atau Raden Sahid. Sunan Kalijogo ini juga termasuk ayahnya dari Sunan Muria. Sunan Kalijogo, metode dakwahnya yang paling sangat dikenal sama orang Jawa dan paling melekat di kehidupan masyarakat Jawa adalah wayang. Kenapa? Karena budaya Jawa sebenarnya dulu sudah ada wayang, kemudian gamelan, alat-alat musik tradisional sudah ada. Cuma mereka karena mereka dulu Hindu Buddha, otomatis wayangnya, cerita wayangnya itu meliputi cerita-cerita Hindu Buddha seperti Mahabharata, Ramayana, kemudian apalagi cerita-cerita tentang Hindu Buddha lah. Nah, kemudian sama Wali Songo, sama Sunan Kalijogo diakulturasikan, dipadukan dengan ajaran agama Islam. Jadi Sunan Kalijogo tidak hanya memainkan wayang saja, tetapi juga mensisipi ilmu-ilmu agama Islam. Seperti Pandawa 5 itu diibaratkan sebagai rukun Islam. Kemudian Kurawa lawannya Pandawa diibaratkan sebagai godaannya manusia, godaannya orang Islam. Itu Sunan Kalijogo mengajarkan Islam secara bertahap, sangat dekat dengan masyarakat. Ada wayang kulit, ada wayang golek dan lain sebagainya. Itu Sunan Kalijogo. Bahkan istilah baju takwo, baju koko yang dipakai orang laki-laki, baju takwo itu istilahnya pertama kali disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Oke, ada Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Sunan Bonang, Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel. Di putranya Sunan Ampel juga masuk dalam jajaran Wali Songo. Nah, ini kita lanjut ke Jawa Tengah, Sunan Kudus. Tadi kan Jawa Timur semua. Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus nama aslinya adalah siapa? Ja'far Shadiq. Sunan Kudus ini metode dakwahnya itu menggunakan ilmu fikih. Jadi kebanyakan di daerah Kudus, Jawa Tengah itu fikihnya, syariat Islamnya lebih kental karena mereka belajar materi fikih langsung kepada Sunan Kudus. Bahkan kalau di Kudus itu biasanya kalau kita di Jawa Timur Idul Adha kan menyembelih kambing, sapi. Nah, kalau di Kudus sapi itu lebih bukan dimuliakan ya, lebih dihormati lah. Jadi mereka nggak berani menyembelih sapi, tapi untuk menggantikan sapinya mereka menyembelih kerbau, kebo. Jadi kebanyakan menyembelih kerbau daripada sapi. Karena apa? Karena dulu di daerah Kudus masyarakat Hindu Buddhanya mereka itu banyak yang kayak mensimbolkan sapi itu seperti dewa. Makanya nggak berani menyembelih sapi, digantikan sama kerbau atau kambing. Tuh. Nah, ini metode dakwahnya Wali Songo, sama seni, pendidikan pesantren, bisa madrasah diniyah, kemudian perdagangan,
pernikahan dan pergaulan sosial, kemudian ilmu tasawuf dan politik. Ini adalah metode yang paling cepat untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Kenapa kok di Jawa itu sekarang kan Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan umat Muslim terbanyak ya di Asia Tenggara. Kenapa kok Indonesia banyak Muslimnya? Padahal dulu nenek moyang kita Hindu, Buddha. Kenapa banyak Muslimnya? Ya karena satu, dulu Hindu Buddha itu ajarannya itu ada sistem kasta. Jadi ada yang kaya, yo pasti pergaulannya dengan yang kaya, yang miskin sama yang miskin. Sedangkan dalam Islam tidak ada yang namanya sistem kasta. Jadi makanya banyak sekali orang-orang yang mulai masuk Islam karena masuknya cuma membaca syahadat, kemudian tidak ada sistem kasta. Jadi semua orang kaya miskin yang ada di dalam agama Islam itu derajatnya sama. Oke, nilai teladan Wali Songo, sikap toleransi kan. Wali Songo yang Kristen didiskriminasi, yang Hindu Buddha didiskriminasi, semuanya dirangkul sama para Wali Songo, diajak mengenal yang namanya ajaran. Itu yang masuk mungkin hanya beberapa, sisanya masih mikir-mikir. Kemudian kesabaran, sangat sabar para Wali Songo. Menyebarkan Islam itu nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak, puluhan tahun para Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia sampai Islam berkembang pesat di Indonesia. Kemudian kebijaksanaan pasti harus, karena Wali Songo itu panutan umat Islam yang ada di Indonesia. Selain Nabi Muhammad, ada para Wali Songo yang juga menyebarkan Islam. Kemudian kerja keras dan cinta damai. Jadi kenapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Jawa? Ya karena tadi penyebaran Islamnya secara damai, tidak menekan, tidak ada peperangan, kemudian tidak kamu kalau nggak masuk Islam nanti dibunuh, kamu nggak masuk Islam nanti dikucilkan sama keluargamu dan lain sebagainya. Oke, kesimpulannya Wali Songo berperan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan sampai sekarang Islam di Indonesia masih berkembang, masih bertambah umat Islam yang ada di Indonesia. Islam disebarkan secara damai dan bijaksana, nilai-nilai Wali Songo masih relevan hingga sekarang. Apa yang bisa diambil dari pengalaman para Wali Songo untuk kehidupan kita selanjutnya? Bayangkan, andaikan Wali Songo itu tidak ada di Indonesia, di Jawa, mungkin kita masih menganut ajaran nenek moyang kita, yaitu Hindu Buddha. Alhamdulillahnya Wali Songo menyebarkan Islam sampai ke Indonesia, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Gresik terutama, untuk menyebarkan Islam. Akhirnya nenek moyang kita banyak yang masuk Islam, akhirnya alhamdulillah kita Islam juga ikut Islam. Pengalamannya tadi, kita sebagai umat Islam, baik itu wali ataupun Pak Yai ataupun siapapun, kita sebagai umat Islam juga wajib berdakwah, wajib menyebarkan Islam ke sekeliling kita. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai 15 saja. Mungkin ada soal yang belum paham.
Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan sama tugas kelompoknya tadi. Yang sudah silakan dikumpulkan sama tugasnya tadi, tugas kelompoknya tadi. Jadikan satu ya. Sing tugas kelompok tadi jadikan satu, biar nggak ketukar sama temannya. Kelompoknya sudah semua? Yang belum? Sudah semua? Oke, waktunya sudah habis. Sedikit saja untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian pelajari di rumah, baca, sering-sering baca tentang Wali Songo, peran Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia yang lebih luas. Tadi kan cuma metode sama biografinya. Besok satu persatu ya. Oke, sebelum penutupan kita doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.